Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, yang mana mudah-mudahan ini adalah sebagai pertanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Ini adalah mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan, duduknya kita di sini, hadirnya kita di majlis ilmu ini adalah pertanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan rutin kita, yaitu dari kitab Fiqhus Sirah, fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala, Ustadzul Fiqhil Muqaram bil Ma'hadil Ali lil Qadha bil Riyadh. Beliau adalah pengajar perbandingan mazhab di Ma'had Ali Qadha di kota Riyadh, Arab Saudi. Khalifuddin azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini masih berkaitan tentang muqaddimah dari kitab. Jadi kita belum membahas ke pembahasan awal dari sirah, tapi kita membahas dari muqaddimah kitab, yang mana muqaddimah yang ketiga ini adalah bagian yang terakhir. Kita membahas dari 3 pertemuan ini. Yang pertama tentang ahamiyah dirasatu atau dirasati sirah, ya, urgensinya belajar sirah Nabi SAW. Kita poinkan beberapa poin pada pertemuan pertama. Kemudian pada pertemuan yang kedua, dan ini bagian dari muqaddimah, ya, mizatu al-jaziratil arabiyyah li wiladati al-Islam. Kenapa Allah Azza wa Jalla memilih al-jazirah al-arabiyyah dengan munculnya Islam? Ya, telah kita sebutkan ada 8 poin pada pertemuan yang lampau. Nah, sekarang pertemuan atau muqaddimah yang terakhir dari kitab ini. Nanti setelahnya insya Allah kita akan membahas dari
bab pertama dari sirah Nabi SAW diantaranya tentang yaitu nasabnya Nabi SAW dan hadithatul fil serta kejadian peristiwa gajah yang menyerang Ka'bah di tahun kelahiran Nabi SAW yang biasa disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Itu insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ini mukaddimah yang terakhir dari beliau dan ini patut untuk kita bahas karena dari sini juga kita bisa tahu ya tentang risalah Nabi SAW yang luar biasa dan umat Nabi SAW yang sangat luar biasa. Kita sebagai umatnya insya Allah harus merasa syaraf ya, berbangga diri ya, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kemuliaan yang didapatkan oleh umat Nabi SAW? Ini pembahasan kita kali ini, yaitu mizatu khatmir risalat bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal umami bi ummati Muhammad. Keutamaan risalah terakhir Nabi, keutamaan menutup risalah para nabi dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, apa sih keutamaan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai penutup bagi para nabi-nabi lain sehingga diberikan kepada Nabi SAW? Itu pertama. Kemudian judul yang kedua, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW atas umat-umat yang lain. Ini mungkin kita jarang mendengarkan tentang faedah ini. Ya, kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudahkah kita tahu apa sih keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang mana kita bagian dari itu semua. Dan mudah-mudahan nanti kita bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak, di haud, di telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Khalifiddin azani Allah wa iyyakum. Berarti ada dua pembahasan. Yang pertama adalah keistimewaan risalah Nabi SAW menjadi risalah penutup. Apa saja keistimewaannya dan mengapa diberikan kepada Nabi SAW? Kenapa enggak diberikan kepada yang lain? Kenapa hanya kepada Nabi SAW? Khalifiddin azani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini kata beliau Syekh Profesor Zaid bin Abdul Karim Zaid hafizahullah ta'ala mengatakan min ikramillahi jalla sya'nuhu li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahmiluhu a'ba'ar risalati wahda. Di antara bentuk kemuliaan yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Kata beliau, tahmiluhu a'ba'ar risalati wahdah. Beliau memikul amanah kenabian, ya, Allah memikulkan amanah kenabian hanya kepadanya saja, hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang diri, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya, maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah tidak seperti Bani Israel. Bani Israel, nabinya ada satu apa lebih dari satu? Lebih dari satu, padahal satu umat yaitu Bani Israel. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, kalau ditanya nabinya berapa? Satu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak. Artinya setelah Nabi selesai meninggal dunia, kemudian 100 tahun Allah tidak mengutus Nabi lain untuk melanjutkan estafet risalah yang pernah beliau emban. Tidak dilakukan sama Allah. Berbeda di kaum Bani Israel. Nabi Musa meninggal beberapa tahun, kemudian muncullah nabi-nabi lain yang melanjutkan estafet tongkat dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Adapun Nabi Muhammad SAW hanya beliau seorang diri yang memikul amanah dakwah ini. Untuk apa? Tujuannya adalah agar memuliakan Nabi SAW, agar pahalanya semakin besar,
agar nama beliau semakin didengungkan. Apalagi sekarang sudah 1444 tahun yang lalu, tapi nama Nabi seakan-akan hadir di tengah-tengah kita. Disebutkan nama beliau SAW, disebutkan di azan, kumandang azan minimal 5 kali dalam sehari. Itu bukan di tempat tertentu saja, bukan di daerah sini, di penjuru dunia. Menunjukkan bahwasannya Allah Azza wa Jalla ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa diambil kesimpulannya dari surat Al-Furqan ayat 51. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira." Dan andai kata Allah, kami menginginkan, menghendaki, ya, pasti benar-benar kami akan utus di setiap penjuru negeri itu seorang Rasul yang tugasnya memberikan peringatan. Tapi tidak dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi semuanya dipikulkan kepada Nabi SAW. Kenapa dipikulkan kepada Nabi? Disebutkan di sini kata beliau, ya, hafizahullah ta'ala, fatakhsisullahi jalla sya'nuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bihadzal maqamil azim. Allah Azza wa Jalla mengistimewakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maqam yang luar biasa ini adalah dalam rangka liyanhadha bi'a'ba'ir risalah wa liyakuna rasulan littaqalain, agar dalam rangka semata-mata untuk menjadi rasul utusan Allah untuk jin dan manusia. Semuanya jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka atau semata-mata li ajli ta'dhimihi wa takrimihi wa takhsisihi bil ajril katsir wa thawabil ladzi laysa lahu mathil, agar Nabi Muhammad mendapatkan pahala yang begitu melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya orang yang mengikuti ajaran beliau. Yang mana pahala ini tidak ada yang semisal yang diberikan kepada saya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tanya, siapa umat ini dari manusia ini yang paling banyak pahalanya nanti di hari kiamat di sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, dari beliau diutus sampai sekarang berapa juta, berapa miliar orang mengamalkan ajaran beliau. Apakah Nabi dapat pahala? Dapat. Kita salat, Nabi dapat nggak pahalanya? Dapat. Kita membaca Al-Quran, Nabi dapat pahala? Dapat. Kita silaturahmi, kita birrul walidain, menghadiri majlis ilmu, talabul ilmu, menuntut ilmu syar'i, membaca Al-Quran, ya, memberikan tausiah kepada kaum muslimin. Hal Nabi SAW mendapatkan pahala? Nah, iya, itu tujuannya, agar Nabi semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka Nabi saja yang dipilih. Setelah Nabi tidak ada lagi Nabi. Berbeda dengan Nabi Musa, berbeda dengan Nabi Isa, meninggal, ada lagi Nabi lain. Mungkin pahalanya sudah berhenti di sini, dilanjutkan sama Nabi lain, sehingga pahalanya cuma ke Nabi setelahnya. Adapun umat Muhammad cukup satu Nabi saja. Apa? Dalam rangka untuk memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara ikram, pemuliaan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan disebutkan di sini, kalau Allah mau ada Nabi lain juga bisa, sama Allah. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Walau aradallah jalla sya'nuhu la arsala fi kulli asrin wa kulli misrin rasulan yahmilu an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da ab'i ma tahmil wa yasqutu anhu bidzalik. Sekiranya Allah mau, pasti Allah akan utus di setiap zamannya
Di setiap tempat, di setiap daerah penjuru negeri, seorang Rasul yang melanjutkan estafet dakwah Nabi SAW atau dengan syariah baru. Seperti Nabi Isa datang syariah baru, bukan syariahnya Musa. Makanya dalam Injil itu ada Ahdul Qadim wa Ahdul Jadid. Ada perjanjian lama, yaitu syariat Nabi Musa. Ada Ahdul Jadid, perjanjian baru, yaitu syariat Nabi Isa. Allah bisa kayak gitu kepada umat ini. Setelah 100 tahun Nabi meninggal, Allah utus lagi Nabi dengan membawa syariat baru lagi, dengan membawa sumber yang baru lagi. Mungkin Al-Quran nanti digantikan dengan Al-Quran yang baru dari Rasul yang baru. Tapi Allah tidak menginginkan demikian. Kenapa? Karena ini memuliakan Nabi dan afdalun Nabi, Nabi yang paling afdal, Rasul yang paling afdal, Rasul yang paling terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beban Nabi tidak terlalu besar ketika memangku dakwah ini. Sehingga beban Nabi memikul amanah ini tidak terlalu besar. Kenapa? Sudah ada Nabi lain. Tapi tidak demikian, tidak dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tahu kenapa Allah cukup mengutus kepada kita satu Nabi saja. Liyudhira fadlah, agar semua dari kita mengetahui tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi umumi risalatihi, bahwasanya risalah yang beliau bawa itu sudah yakfi, sudah cukup. Tidak terkhusus hanya untuk sebuah komunitas, tidak terkhusus hanya untuk sebuah waktu, zaman dan tempat saja, tidak. Akan tetapi ammah, risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umum, ya, berlanjut terus sampai hari kiamat. Wa yahrumu ajruhu, ya, dan pahala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi besar bi'idhami jihadihi wa sabrihi, ya, karena besarnya pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nyawa taruhannya. Lihat, Islam yang kita peluk sekarang itu atas tetes darah penghabisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sempat dibantai, Nabi sempat diusir dari kampung halamannya di Makkah. Nabi minta suaka ke Taif. Kata Taif 200 kilo dari Makkah, bukan ke Jakarta. Bogor Jakarta 40-50 kilo, 200 kilo jalan kaki. Bayangkan, minta suaka, ya, kepada penduduk Taif, ya, agar bisa mengentaskan penderitaan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang menghina, yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh penduduk Taif ketika itu? Apakah mereka membantu dan menyambut Nabi SAW? La abadan. Bahkan jauh gangguannya lebih parah, lebih sadis ketimbang yang dilakukan oleh kaum Quraisy yang ada di Mekah kepada Nabi SAW. Semua orang berbaris, bahkan anak kecil pun berbaris. Bukan sekali lagi dalam rangka menyambut kedatangan Nabi SAW ketika di Madinah, tapi dalam rangka bantai Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat mereka melempari kotoran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang diri, tidak dibantu dengan nabi yang lain seperti Musa, dibantu dengan Harun. Tidak, seorang diri. Ayuhal ikhwah, bayangkan bagaimana pengorbanan Nabi SAW membawa risalah ini sampai mengetuk rumah kita, sampai kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ajaran yang dibawa oleh beliau 1440 tahun yang lalu. Ayuhal ikhwah, ya, kita dengan mempelajari sirah seperti ini, ayuhal ikhwah, membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kagum terhadap beliau, perjuangannya, dan kita jadi tahu betapa cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita semua, agar risalah ini bisa sampai kepada Anda dengan tenang, dengan nyaman, dengan damai, tanpa ada tetesan darah sedikit. Allah Akbar. Itu lihat bagaimana perjuangan Nabi SAW dibantai, ya ikhwan, dibantai. Bayangkan
Antum kalau melihat orang yang antum cintai itu dibantai di depan antum, bagaimana perasaannya? Marah, ya, bahkan bisa taruhan nyawanya. Sampai-sampai malaikat penunggu jibal, penunggu gunung itu marah besar, gak terima terhadap yang dilakukan manusia penduduk Taif kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang menghampiri beliau, ya Nabi Allah, sesungguhnya Allah telah mengutusku. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melihat, mengetahui apa yang dilakukan kaummu terhadapmu. Sekiranya engkau mau, wahai Muhammad, aku balikkan dua gunung ini. Antara Makkah dan Taif itu gunung-gunung semua. Sekiranya Muhammad, engkau menginginkan aku balikkan gunung ini kepada mereka, la fa'alat, aku pasti akan melakukan. Ya, bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi dijuluki oleh Allah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat bagi umatnya, Nabi yang tidak memiliki balas dendam sama sekali untuk dirinya, Nabi yang benar-benar kasih sayang kepada pemeluknya agar mereka masuk Islam. Apa kata Nabi kepada Malakul Jibal? Lah, tidak, saya tidak mau demikian. Bahkan saya berharap kepada Allah Azza wa Jalla an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar ada di antara anak keturunan mereka yang mentauhidkan Allah, yang menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Lihat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rahmah, ya, Nabi kita, ya, suri teladan kita, ayuhal ikhwah, sangat benar-benar kasih sayang kepada umatnya yang benar-benar jahil, tidak tahu sama sekali. Sampai-sampai malaikat pun kaget dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat, sungguh benar pujian Allah kepadamu, engkau adalah Nabi yang membawa rahmat kepada rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Dan ternyata Allah ijabah doa Nabi ini. Allah ijabah doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi meninggal, tatkala Nabi wafat alaihi salatu wassalam. Irtaddal Arab, semua bangsa Arab itu murtad, illa thalathatul mudun, kecuali 3 kota saja, Makkah, Madinah dan Taif. Makkah, Madinah dan kota Taif adalah yang membela dan yang mempertahankan agama yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang, kota Taif adalah kota yang melahirkan para ulama. Kota yang melahirkan para ulama di Arab Saudi sampai sekarang, yang melahirkan ribuan hufadzul Quran. Taif. Kalau musim panas di seluruh Saudi itu panas, kecuali Taif dan beberapa daerah sekitarnya itu seperti puncak kalau kita di sini. Dan semua orang-orang yang ingin menuntut ilmu syar'i, yang ingin menghafal Al-Quran, pergi ke Taif. Lihat dakwahnya Nabi, doanya Nabi SAW diijabah sampai sekarang, sampai hari ini diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayuhal ikhwah, ini diantara faedah yang besar kita mempelajari sirah Nabi SAW yang mungkin kita tidak mendapatkannya di pelajaran-pelajaran atau di bagian agama lainnya. Semakin cintanya kita kepada Nabi SAW, semakin semangatnya kita terhadap sunnah Nabi SAW, maka nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kita ragu-ragu mengamalkan sunnahnya, jangan kita ragu-ragu mengamalkan ajarannya, jangan kita malu untuk menegakkan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun seluruh manusia musuh kita, walaupun seluruh manusia menghujani kita, menghujat kita, karena kita mengamalkan
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi dahulu dihujat, dihina, disiksa, bahkan nyawa taruhannya. Karena apa? Agar sunnahnya ini bisa sampai kepada kita. Itu di antara hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya Nabi, dan tidak ada lagi Nabi setelah beliau Sallallahu. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu, la Nabi ba'di, tidak ada Nabi setelahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khaliduddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian di antara itu bab yang pertama, ya, atau kita masukkan ke poin A, adalah kenapa Allah hanya memilih Nabi SAW sebagai Nabi seorang diri saja. Jawabannya tadi. Kemudian yang B, poin yang B adalah mizatu khatmil umam bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umat-umat lainnya. Apa saja sih keutamaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya? Kita harus tahu nih, agar kita bisa menempatkan posisi kita pada tempatnya. Karena tak kenal maka tak sayang. Ya, kita nggak tahu sesuatu itu berharga karena kita tidak tahu. Ya, kita mungkin kalau melihat ada permata, ada emas yang besar ketemu atau ada yang memberikan kepada kita, dan kita tahu itu emas sangat berharga, kita sangat senang dan akan dijaga. Tapi kalau kita benar-benar nggak tahu itu emas atau bukan, mungkin kita nggak mau memperdulikannya. Begitu juga dengan syariat Islam, dengan keistimewaan umat Islam, kita harus tahu agar kita benar-benar menjiwai tatkala kita mengamalkan ajaran beliau, tatkala kita menisbatkan diri kita kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ayuhal ikhwah, di sini ada sekitar 2 atau 3 yang disebutkan mizah, keistimewaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah karbiqatul anbiya alaihi wassalatu khasatan li aqwamihim. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu hanya diutus untuk kaumnya saja, hanya diutus kepada kaumnya saja. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa juga kepada Bani Israel, sehingga agama yang dibawa itu hanya khusus untuk Bani Israel, sehingga di luar Bani Israel tidak berlaku agama tersebut. Katakan ya, agama yang mereka sekarang ada, Nasara, Yahudi, katakan itu masih ada dan masih benar. Maka orang-orang yang di luar Yahudi, ya, orang-orang yang di luar Bani Israel itu tidak diperbolehkan memeluk agama mereka, agama Yahudi dan Nasara. Kenapa? Agama tersebut bukan rahmatan lil alamin, tapi hanya sebatas Bani Israel saja. Karena Allah mengatakan ya lewat lisan Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain kepada kaumnya apa? Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Berarti yang di luar Bani Israel tidak masuk dalam kategori ini. Bisa dipahami ya kawan? Jadi umat terdahulu itu khusus saja, syariatnya juga khusus, hanya untuk mereka saja. Dan mungkin disebutkan juga kata para ulama, umat-umat lain juga ada nabi yang cuma tidak disebutkan secara detail di dalam Al-Quran. Adapun wabittali fahum yahmiluna ma'ahum tashri'an yatanasab ma'al qawmi alladhi yab'athuna ilaihim, sehingga syariatnya pun menyesuaikan dengan mereka, khusus untuk mereka saja. Makanya di antara syariat Nabi Musa, kalau ingin bertobat bunuh diri. Kenapa? Mungkin wallahu a'lam karena Bani Israel ya adalah umat pembangkang, sehingga kalau disuruh taubat saja kayaknya belum cukup, harus bunuh diri. Ya. Nah, kenapa ada syariat ini? Karena disesuaikan dengan sikon, kondisi mereka seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, wah, ya, man yatanasab ma'al qaum
fahuwa tasyri'un mu'aqqatun bizaman wa makan. Dan itu hanya sebatas beberapa waktu saja. Artinya tidak untuk selamanya. Terbatasi dengan tempat dan waktu. Kalau sudah selesai, ya sudah expire syariatnya. Kapan expirednya? Tatkala diutus Nabi setelahnya. Seperti Nabi Isa, maka syariat Nabi Musa sudah tidak berlaku. Karena Nabi Isa membawa syariat baru. Nabi Musa yaitu Taurat, Nabi Isa yaitu Injil. Selesai syariatnya Nabi Musa dengan diutusnya Nabi Isa. Begitu juga Nabi Isa selesai syariatnya tatkala diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbatas itu, ada expirednya mereka syariatnya. Adapun syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanat 'ammatan fi zamani wal makan. Syariatnya Nabi itu tidak dibatasi dengan waktu dan tempat, akan tetapi global, seluruhnya sampai hari kiamat. Seluruh manusia, bukan untuk bangsa Arab saja sebagaimana pertemuan sebelumnya, tapi untuk seluruh manusia. Wa kana tasyri'ul ladzi ja'a bihi munasiban ma'a man bu'itha ilaihi. Dan syariat Nabi sallallahu ikhwah, itu tidak khusus untuk bangsa Arab saja, tapi untuk seluruh Arab. Makanya sekarang contohnya syariat Nabi yang tidak khusus untuk bangsa Arab itu seperti siwak. Lihat, Nabi mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaqi 'inda kulli wudu'i wa 'inda kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali wudu dan di setiap kali salat. Lihat redaksinya Nabi, sekiranya tidak memberatkan. Kenapa? Karena Nabi ini mewajibkan umatnya bersiwak. Tapi itu gak jadi sama Nabi. Kenapa? Karena siwak hanya ada di Arab. Di Indonesia gak ada pokoknya. Gak ada. Jangan lihat ada ekspor, ada impor zaman sekarang. Sudah ada persol odol yang mereknya dari siwak. Tidak melihat seperti itu. Kita lihat dari apa yang Nabi SAW bawa. Kenapa? Nabi tahu bahwasanya umatnya bukan Arab saja, tapi rahmatan lil alamin, dari seluruh penjuru dunia, sehingga Nabi tidak mewajibkan siwak. Contoh berikutnya syariat Nabi SAW yatanasab ma'aman bu'itha ilaihim. Itu sangat cocok, sesuai dengan kaum yang mendapatkan Islam, adalah syariat haji. Syariat haji wajibnya tidak seperti sholat, tidak seperti zakat, tidak seperti puasa, tapi ada embel-embelnya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melakukannya akan jadi wajib. Kenapa? Karena Nabi seakan-akan tahu bahwasanya umatnya bukan di Jazirah Arab saja, ada yang di ujung dunia sana. Dan itu kalau dilakukan kewajiban sebagaimana kewajiban sholat, puasa, zakat, maka itu akan memulihkan umatnya. Apalagi kalau setiap tahun diwajibkan seperti puasa Ramadan, maka bagaimana bayang susahnya umat Islam harus berbondong-bondong semuanya ke Mekah. Tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi kaitkan man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu melakukan. Menunjukkan bahwa syariat Islam ini tidak membuat sulit umat manusia dimanapun dia berada, kapanpun dan dimanapun, pasti itu mudah. Karena agama Islam itu mudah, rahmatan lil alamin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang masalah ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda dari jalan Abu Hurairah, "Fuddiltu 'alal anbiya bi sittin." Aku diberikan keistimewaan atas para nabi dengan 6 perkara. Yang pertama, utitu jawami'al kalim. Aku diberikan kalimat-kalimat yang
pendek, ringkas, tapi maknanya dalam. Maknanya dalam. Jadi kayak seperti kaidah. Nabi kalau ngomong sedikit, tapi kalau ditafsirkan semuanya kena. Kayak contohnya, Nabi ditanya tentang air laut. Ya, apakah air laut itu suci? Karena para sahabat berwudu dengan air laut. Akhirnya bersengketa tanya kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Al-bahru tahurun ma'u al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci, bisa untuk dijadikan bersuci, berwudu, dan bangkainya halal semua. Ya, Nabi dan cuma tentang air laut, tapi ada dikasih tambahan dan bangkainya halal. Artinya kata para ulama, seluruh hewan laut tanpa terkecuali itu halal. Hatta yang bangkainya pun juga, yang mati sudah menjadi bangkai, itu halal boleh dimakan. Sampai-sampai ada yang ekstrim dari para ulama mengatakan sekiranya ada yang namanya babi laut, maka itu halal. Kenapa? Karena Nabi menggunakan kaidah tadi, al-hillu maitatuhu, dan bangkainya pun halal. Sudah paham ya ikhwan? Itu namanya jawami' al-kalim. Kalimat yang ringkas tapi mencakup seluruh makna yang tepat. Yaitu mukjizat dari mukjizat Nabi SAW dan keistimewaan dari beliau. Kemudian kata Nabi SAW, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku dimenangkan oleh Allah ya dengan diselipkan rasa takut kepada musuh sejauh 1 bulan sebelum berperang. Jadi kalau Nabi ini berperang ya dengan perencanaan 1 bulan dan dikabarkan musuhnya, maka musuh sebelum hari H 1 bulan sebelumnya mereka sudah diberi ketakutan. Siapa yang memberinya? Allah saja. Jadi ini keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, uhillat liyal ghanaim. Halal bagiku adalah ghanaim, ghanimah, rampasan perang. Karena di syariat sebelumnya rampasan perang itu tidak boleh diambil, haram. Disebutkan bahkan didatangkan api dari langit untuk membakar ghanimah. Adapun di syariat Nabi SAW, ghanimah itu dihalalkan. Wujudilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kemudian Allah menjadikan bumi, tanah bagiku sebagai masjid, tempat beribadah, tempat sujud, dan tahura, tempat bersuci. Berbeda dengan agama lain. Kalau agama lain ingin beribadah harus di tempat ibadahnya. Nggak boleh tempat lain. Berbeda umat Nabi SAW. Mau sholat dimanapun itulah masjid. Kecuali maqbarah wal hammamat. Kecuali kuburan dan toilet atau kamar mandi. Itu bukan dijadikan tempat suci. Dimanapun antum ketika macet misalkan ya, waktunya datang, waktunya azan, waktunya sholat, maka sholatlah di tempat tersebut ya. Ada air silahkan berwudu. Kalau tidak ada air dan dirasa jauh sekali waktunya mau habis, silahkan tayamum Islam mudah, tidak dipersulit, tidak tidak susah seperti dibayangkan oleh sebagian orang. Qulibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi SAW, ini korelasi yang kita bahas, wa ursiltu ilal khalqi kaffah, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Disebutkan dalam riwayat ilal aswadi wal ahmar wal abyad. Aku diutus kepada yang berkulit merah, berkulit hitam, atau berkulit putih. Ya, seluruh manusia. Berbeda dengan yang lain Bani Israil. Ya. Makanya tidak ada dalam Al-Quran ya ayyuhal Arab, tidak ada. Ya ayyuhal, apalagi ya ayyuhal Ansar, tidak ada. Khusus untuk Ansar tidak ada. Yang ada cuma 2. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal ladina. Udah. Artinya apa? Seluruhnya. Makanya kita kalau membaca Al-Quran itu seakan-akan khitabnya itu untuk kita. Seakan-akan Al-Quran ini sedang mengajak bicara dengan kita. Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, tapi kalau kita buka Al-Quran seakan-akan dia sedang mengajak bicara tentang permasalahan yang kita hadapi sekarang. Tentang permasalahan yang kita
dibuat capek olehnya. Ternyata ketika buka ayat Al-Quran menampar kita dalam masalah itu. Itu diantara mukjizat risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surat-surat lain atau di kitab-kitab lain tidak demikian. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan wa utima bi an-nabiyyu, dan aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. La nabiyya wa la rasula ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasul dan tidak ada nabi setelahku. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai rasul, sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah dia kadzdzab, dusta. Karena dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waliddin a'azzani Allah wa iyyakum." Ya, dan yang namanya syariat Nabi itu sudah sempurna, tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Ya, tidak seperti syariat-syariat yang lain. Ya, syariat Nabi SAW sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama yang diterima di sisi Allah. Sehingga dari ayat ini kita bisa tahu bahwa wa asbaha hadha tashri' bi hadzal kamal syamil munasiban li hajatil ummah. Ya, makanya kita dapati umat manapun itu enggak bakal bertentangan dengan syariat. Enggak bakal bertentangan dengan syariat. Bahkan sebaliknya, syariat Islam itu memenuhi kebutuhan mereka di setiap zamannya, di setiap tempatnya, di setiap kebutuhannya. Maka kita kalau kembali kepada syariat, kita dapati ada permasalahan tersebut. Apapun, semuanya, perkara dunia, perkara akhirat, apalagi semuanya ada. Entah itu dari zaman dahulu dan zaman sekarang, ada di dalam syariat, dan itu tidak membutuhkan revisi, tidak membutuhkan penambahan pengurangan. Tidak seperti syariat-syariat lain. Syariat lain kalau ingin sesuai dengan zaman sekarang mungkin ditambahkan, dikurangi. Tapi syariat Islam, kita kembali kepada Al-Quran yang sudah kita dapati, seakan-akan Al-Quran sedang berbicara di zaman sekarang, seakan-akan sedang membahas kebutuhan kita yang kita sedang terdesak olehnya. Itu diantara al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, hari Allah telah kusempurnakan, yakni kusempurnakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber risalah Islam. Bukan pada hari itu saja, tapi ila yaumil qiyamah. Dan antum sebagai saksinya. Ada enggak revisi dari Al-Quran? Tidak ada. Ada enggak revisi dari hadis? Tidak ada. Ada enggak yang nambahin Al-Quran kayak harus ditambahin di ayat ini begini? Tidak ada. Dan semua itu telah dijelaskan oleh para ulama, maksudnya seperti ini, maksudnya seperti itu. Apa permasalahannya kontemporer? Itu kita dapati ada nas-nasnya, kaidah-kaidahnya, usul-usulnya, pokok permasalahannya yang pernah disinggung di dalam Al-Quran. Menunjukkan syariat Islam adalah syariat yang sempurna, tidak membutuhkan penambahan ataupun pengurangan. Qanifiddin azanillah, itu sudah masuk waktu isya belum? Sudah, baik, kita beri sebentar untuk mendengarkan azan kumandang isya. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan beberapa poin. Setelah itu kita tutup untuk melakukan qamah salat isya. Di antara mizah, keistimewaan umat Islam ini, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan umat-umat yang lain adalah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka terputuslah wahyu seketika itu juga. Terputusnya wahyu seketika itu juga. Namun bukan berarti terputusnya wahyu, terputuslah pula ajaran Islam. Terputusnya pula ajaran Nabi SAW. Bahkan terus dakwah itu bergulir dari zaman ke zaman,
dari person ke person, dari dai ke dai, dari ulama ke ulama, ya. Bahkan dakwah ini terus bergulir mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan dakwah ini yang melanjutkan tongkat estafet Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang menjaga agama Islam. Lihat, wahyu sudah berhenti dari langit untuk turun kepada umat ini, tapi tetap ajaran Islam masih tetap ada sampai sekarang. Buktinya sekarang sudah 14 abad dari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat bagaimana jumlah umat Islam. Lihat bagaimana orang yang melakukan ibadah haji, apakah semakin berkurang atau semakin bertambah? Terbukti kita ngantri sekarang hajinya, ya, lebih susah. Itu juga saking banyaknya yang ingin ibadah haji. Padahal umatnya banyak yang dari luar Arab. Menunjukkan bahwasannya agama Islam tetap ada walaupun wahyu sudah tidak turun. Kenapa? Karena Allah telah menjaga agama Islam. Allah sendiri yang menjamin agama Islam ini akan tetap ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Walaupun Islam dipojokkan, dibikin Islamofobia, Islam adalah teroris, Islam adalah sesuatu yang negatif, tapi tetap Allah yang menjaga agama Islam. Apa dalilnya? Ya, dalil bahwasanya Allah menjaga Islam itu ada dua. Bentuk Allah menjaga Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Allah menjaga Al-Quranul Karim dari perubahan, dari pengurangan, dari penambahan, dari penyelewengan. Allah jaga. Apa dalilnya? Surat Al-Hijr ayat 9. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan adzikra, peringatan itu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Lihat, dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Sampai sekarang antum sebagai saksi, ya, bukan katanya dan katanya, sekarang kita jadi saksi. Tidak ada satu huruf pun yang ditambah dalam Al-Quran. Kalau ada yang berani menambahkan, bakal seluruh umat Islam atau ulamanya akan membantah itu semua, sehingga semua umat Islam tahu bahwasanya Al-Quran ditambah sehingga tidak jadi. Contoh konkret Allah menjaga Al-Quran, ya, contoh konkret, dan kita lihat setiap hari atau merasakannya. Tatkala misalkan imam qadarullah bacaannya salah, langsung ada makmum yang membenarkannya. Dan terkadang makmum yang membenarkan ini belum hafal Quran, cuma karena sering baca, jadi langsung dengan respeknya membenarkan bacaan imam. Ini bukti bahwasanya Allah menjaga Al-Quran. Bukti lainnya banyak hufadzul Quran. Banyak hafal Quran, bahkan anak kecil 5 tahun sudah hafal Quran. Lihat, anak kecil 5 tahun sudah hafal Quran, menunjukkan Al-Quran itu dijaga. Buktinya anak umur 5 tahun, anak umur 7 tahun belum balik sudah jadi imam hafizul Quran. Ini apa kalau bukan Allah menjaga Al-Quran? Tidak ada kitab lain yang dihafal seperti dihafalnya Al-Quran, sampai titik komanya dihafal. Ya, sampai-sampai kita di pesantren kalau ingin mengoreksi santri, dalilnya apa? Disebutkan dalilnya, ada satu huruf saja yang kurang atau satu huruf saja ditambah, kami salahkan. Kenapa? Al-Quran ini otentik, nggak boleh ditambahkan atau dikurangi sedikit. Bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, dan Al-Quran adalah sumber hadzal din, sumber agama ini. Kalau sumbernya masih ada, Islam akan terus ada. Tapi kalau sumbernya sudah dirusak, salah. Itu menunjukkan bahwasanya Islam akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bentuknya kita sudah menghafal Al-Quran apa? Antum hafal Al-Quran, hafal beberapa ayat, diulang-ulang 3, 4, 5 kali, insya Allah langsung hafal.
tapi cepat hilangnya. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal, untuk dibaca, untuk ditadaburi. Fahal min muddakir, adakah yang mengambilnya untuk dijadikan sebagai itu, sebagai mudah, untuk dijadikan renungan, dihafalkan? Ini bentuk sekali lagi Al-Qur'an Allah menjaga al-Islam. Pertama, yang kedua, Allah menjaga agama Islam ini adalah senantiasa ada dari umat Nabi SAW, la tazalu qa'imatan alal haq. Kan ada senantiasa ta'ifah, sekelompok dari umat Nabi SAW di setiap zamannya, di setiap tempatnya yang konsekuen dengan agama Islam. Zahirina alal haq, yang mana mereka konsekuen terhadap al-haq ini, walaupun jumlahnya sedikit. Walaupun jumlahnya sedikit, walaupun dimusuhi, mereka tidak gentar dan terus komitmen dengan agama yang dengan itu mereka membela agama Islam, dan itu tetap ada, akan selalu ada di setiap zaman, di setiap tempat, dimanapun berada. Ini bentuk ya, penjagaan Allah terhadap al-Islam. Banyaknya para ulama dilahirkan, banyaknya orang yang antusias mengamalkan Islam, bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik." Akan ada senantiasa dari umatku yang konsekuen di atas al-haq. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengerdilkan mereka, yang menyinyir mereka, yang menghina mereka, dibilang Islam teroris, ente orangnya kaku, ente orangnya kolot, ente ekstremis, ente anti toleransi, ente ini itu ini dan lain sebagainya. Bodoh amat, enggak diladeni. Kenapa? La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak, ya, mereka merasa tidak membahayakan. Yani orang-orang yang mencela mereka itu tidak membahayakan mereka, karena obsesi mereka adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang ketetapan Allah Azza wa Jalla dan mereka demikian. Maka kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita bagian dari ta'ifah ini ya ikhwan, yang akan menolong agama Allah Azza wa Jalla, yang menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti Islam membutuhkan kita, kebalik, kita yang butuh dengan Islam. Anda mau jadi pemaksiat, murtad, kafir, silakan. Allah dan Rasulnya, agama Islam nggak butuh dengan Anda. Akan didatangkan sama Allah kaum yang lebih bagus daripada Anda. Karena yang membutuhkan Islam adalah kita semua, bukan Islamnya. Islam pasti akan menang, cepat atau lambat, mau tidak mau, ya, secara langsung atau tidak langsung, Islam akan menang. Tapi pertanyaannya, apakah kita memiliki andil terhadap kejayaan Islam? Itu pertanyaan bagi kita semua. Bisa jadi setelah kita wafat, ya, akan ada, ya, hasil yang diupayakan dari kerja kita. Maka kita harus niatkan semuanya untuk Allah Azza wa Jalla, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah menggunakan kita untuk melanggengkan agama Islam ini. Kita meminta kepada Allah. Lihat berapa banyak ulama-ulama yang wafat belum merasakan pertolongan Allah. Kapan merasakannya? Ketika mereka sudah wafat. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada umat ini setelah wafatnya mereka, setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ayuhal ikhwah, ya, umat Islam secara ringkas, ya, itu akan terjaga oleh Allah saja. Jadi kalau ada yang nyeleneh, yang ingin merusak ajaran Islam, yang ingin mengotorinya, itu pasti Allah akan mengutus, bukan Nabi, ingat, akan mengutus dari umat ini
man yaqumu biwadhifatir rasul, yang tugasnya hampir mirip seperti rasul tapi bukan rasul, yaitu dai, yang meluruskan tentang ajaran Islam ini, yang membungkam kejahatan-kejahatan mereka sehingga umat jadi pada tahu bahwasanya ini sah, ini tidak sesuai dengan Nabi SAW, tidak sesuai dengan ajarannya, hati-hati jangan diikuti. Itu akan terus ada di umat ini, suka atau tidak suka. Mudah-mudahan kita bagian dari itu semua, ya. Karena menolong agama Islam itu dengan segala penjuru. Yang punya ilmu, tolong agama Islam dengan ilmunya. Yang punya harta, tolong agama Islam dengan hartanya. Yang punya relasi, jabatan, pangkat, dia bisa menolong agama Islam dan itu maka lakukanlah. Terus, apapun yang kita punya, maka kita kerahkan agar agama Islam ini akan tetap jaya dan abadi sampai datang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah ikhwah di antara mizah keutamaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah tidak membutuhkan ngutus Nabi baru lagi seperti Bani Israel. Hampir punah syariatnya, datang Nabi. Kalau umat Nabi Muhammad ya, seberapapun keadaannya nggak bakal Allah mengutus Nabi lagi, karena agama Islam sudah sempurna. Syariat yang dibawa Nabi SAW adalah syariat yang sempurna dan Nabi-Nya adalah Nabi terakhir. Itulah ayol ikhwah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan